Topik bahasan kali ini adalah tentang aljabar. Pada saat kita belajar tentang aljabar pertama kali seperti sekarang ini, kita harus kenal beberapa istilah. Ada beberapa istilah seperti variabel. Variabel itu adalah sesuatu yang kita belum tahu. Dan variabel-variabel ini adalah sesuatu yang belum diketahui. Variabel ini ada banyak sekali. Kadang-kadang variabel itu bisa pangkat 1, misalnya seperti X, atau mungkin seperti Y, atau mungkin seperti Z. Atau mungkin variabel ini kadang-kadang dia itu ada pangkatnya, misalnya ada X pangkat 2, atau mungkin X pangkat 3, atau mungkin Y pangkat 2. Atau mungkin ada perkalian antara variabel. Misalnya kita punya perkalian antara variabel X dan Y, perkalian antara variabel X kuadrat dan Y. Itu adalah perkalian yang berbeda. Jadi ini sama ini itu sudah beda. Kenapa dia itu variabelnya kadang-kadang ada 1, kadang-kadang ada 2. Nah, nanti akan muncul pada saat kita belajar tentang soal cerita. Jadi ada beberapa soal cerita tertentu yang mungkin variabelnya cuma 1, kadang-kadang ada soal cerita tertentu yang sesuatu nggak diketahuinya ada 2 dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu variabel, kita harus tahu namanya itu suku dan koefisien. Jadi kalau misalkan kita punya suatu persamaan dalam variabel tertentu. Misalnya persamaannya itu adalah 2X ditambah sama 3Y. Nah, ini kalau kita lihat, jumlah sukunya itu ada 2. Jumlah suku itu ada 2, yaitu adalah ini dan ini. Nah, terus kemudian kita kenal istilah namanya itu jumlah suku ada 2. Jadi di sini ada suku pertama. Suku pertamanya adalah 2X. Suku keduanya adalah 3Y. Terus kemudian kita kenal istilah namanya itu koefisien. Dalam hal ini koefisien daripada X itu adalah 2. Koefisien daripada Y itu adalah 3. Di sini suku-suku sejenisnya nggak ada. Misalnya saya punya persamaan yang lain. Katakanlah ada persamaan min 2X kuadrat min plus 3XY min Y kuadrat min 5XY. Berarti dalam hal ini dia ada suku-suku yang sejenis. Ini sama ini itu adalah suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu dia bisa ditambah. Jadi kalau misalkan kita punya, katakanlah, saya tambahkan slide-nya dulu. Katakanlah saya punya 2X ditambah sama 5X. Jadi kalau misalkan variabelnya dia sama ini kan variabelnya sama. Kalau variabelnya sama, kita tinggal tambahkan ini sama ini. Berarti hasilnya adalah 7X. X-nya tinggal ikut aja. Tapi kalau misalkan kita punya 2X kuadrat ditambah sama 5X, itu nggak bisa ya. Jadi bentuk ini itu udah sederhana. Jadi kalau udah sederhana ya nggak bisa ditambahin. Sama kayak seperti kita misalnya punya 2X min 3Y. Itu sudah sederhana. Jadi nggak usah ditambahin lagi. Tapi kalau misalkan kita punya 2X kuadrat minus 5X kuadrat, itu masih bisa disederhanain. Dan berarti hasilnya itu ada X kuadratnya. Kita tinggal ngurusin angkanya ya, 2 sama min 5, berarti hasilnya adalah min 3. Demikian halnya juga misalnya kalau kita punya min 4KX ditambah sama 10KX. Nah, itu hasilnya adalah dalam berapa KX. Karena dia udah sama, variabelnya KX sama variabelnya KX sama. Kita tinggal nambahkan angkanya aja. Min 4 ditambah sama 10, hasilnya berapa? Kalau misalkan bingung untuk menambahkan positif sama negatif, bayangin seperti ini. Di sini ada 0, kan ini garis bilangan kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus kemudian yang di sebelah kanan katakanlah ada garis bilangan seperti ini. Jadi pada saat pertama kan nilainya min 4. Di sini ada min 4. Nah, kalau dia positif 10, berarti artinya dia gerak 10 satuan ke kanan. Jadi bayanginnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Atau cara bayangin paling gampang adalah, kan kita mulai dari min 4. Min 4 tuh kan dia kan maunya ke kanan 10. Dari sini mau ke sini aja udah 4 satuan. Ini kan 4. Berarti sisanya masih ada 6 dong. Berarti hasilnya 6. KX dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan dia itu bentuknya perkalian? Kalau misalkan kita punya bentuk perkalian, misalnya 2X dikali sama 3X. Berarti yang kita lakukan adalah angka sama angkanya kita kaliin, terus kemudian variabel sama variabelnya kita kaliin. Di sini ada X pangkat 1 sama X pangkat 1, berarti hasilnya adalah X pangkat 2. Tentang perkalian pangkat, caranya kayak gini. Kalau kita punya pangkat dengan bilangan pokok yang sama, ini namanya adalah bilangan pokok. Di sini kalau misalkan kita punya A pangkat 2 dikali sama A pangkat 3, berarti hasilnya adalah A pangkat 5. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, dia dikali, pangkatnya tinggal ditambah. Kalau kita punya A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 3, berarti dalam hal ini bilangan pokoknya udah sama kan, sama-sama A, berarti pangkatnya tinggal dikurangi, A pangkat 4. Kalau kita punya A pangkat 5 dipangkatin lagi sama 2, berarti adalah A pangkat 10. Jadi kalau dia itu dipangkatin, berarti artinya dia dikali pangkatnya. Kalau kita punya bentuk yang satu-satu, misalnya A pangkat 2, B pangkat 3 dipangkatin 4 misalnya. Kalau dia bentuk perkalian, berarti ini dipangkatin sendiri. Berarti adalah A pangkat 8. Terus kemudian B-nya juga ini dipangkatin sendiri, B pangkat 12. Caranya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain sesuatu yang dia itu beda, misalnya kayak 3Y gitu ya, berarti kita kaliin angkanya, hasilnya adalah 6. X sama Y-nya kan nggak bisa dikaliin, karena kan bilangan pokoknya beda. Ya tinggal tulis X, Y. Kalau misalkan kita punya sesuatu yang sama, katakanlah 2X kuadrat Y dikali sama minus 5X Y pangkat 3, berarti cara ngaliinnya gimana? Cara ngaliinnya ya angka kali angka kali angka. Plus minus dulu ya. Minus kali minus berarti kan positif. 2 kali 5 berarti 10. Terus kemudian X-nya berapa? X-nya di sini ada X pangkat 2 sama X pangkat 1. Berarti ya hasilnya adalah X pangkat 3. Kan pangkatnya ditambah 2 tambah 1. Y-nya ada Y1 sama Y3. Berarti Y4. Demikian juga dengan bagi. Kalau misalkan saya punya 4X kuadrat Y dibagi sama minus 2X Y pangkat 3. Nah, sekarang kita bagi. Berarti di sini 4 bagi 2. Berarti minus 2. X pangkat 2 sama X pangkat 1. Berarti X pangkat 1. Terus kemudian Y pangkat 1 sama Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat min 2. Nah, biasanya kalau kita punya pangkat minus itu nggak ditulis seperti itu. Karena bayanginnya susah. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat minus 3, kita bisa tulisin 1 per A pangkat 3. Jadi dia ditulis di bawah. Jadi kita bisa tulis minus 2X dibagi sama Y kuadrat. Atau minusnya ditulis di tengah-tengah sama ya. 2X dibagi sama Y kuadrat. Itu sama ya. Oke. Terus kemudian ada sifat distributif. Sifat distributif itu kalau misalkan kita tulis, misalnya saya punya 2X dikali sama minus 3Y minus 5X kuadrat. Nah, sifat distributif itu berarti perkaliannya kali satu-satu. Ini kali ini, ini kali ini. Pada saat di SD, mungkin harusnya sudah belajar kalau kita punya A dikali B tambah C, berarti sama dengan A kali B tambah A kali C. Ini namanya sifat distributif. Kalau kita punya kayak gini, A tambah B sama dengan B tambah A, itu namanya adalah sifat komutatif. Sifat komutatif. Dalam hal ini adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Kalau yang ini namanya adalah sifat distributif. Ada lagi satu namanya itu sifat asosiatif. Jadi kalau kita punya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ini namanya adalah sifat asosiatif. Tetapi untuk perkalian dalam bentuk aljabar ini yang paling sering kita lakukan adalah sifat distributif, meskipun kadang-kadang komutatif atau asosiatif juga kita lakukan untuk mempermudah penyelesaian penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau soal yang atas,
sifat distributif, berarti kaliin. Plus minus dulu ya, minus dulu. 2 dikali sama 3 itu adalah 6. Di sini ada X sama Y, berarti kalau kita kaliin tuh dia sendiri-sendiri, X sama Y. Terus kemudian 2, yang kedua, 2 sama min 5X kuadrat, berarti min 10 X pangkat 1 sama X pangkat 2, berarti X pangkat 3. Hasilnya seperti itu. Udah ya. Jadi suku-suku udah. Oh ya, yang bawah belum. Kalau dia ada suku-suku yang sejenis seperti persamaan yang kedua, berarti kita bisa tambahkan dulu. Dan kalau misalkan kita tulis dari mulai pangkat yang tertinggi dulu. Jadi di sini suku-suku yang sejenis ini kita bisa tambahkan kan. Ini kan ada XY, ini kan di sini ada XY. Kita tinggal tambahkan 3 sama min 5-nya. Hasilnya berarti kan min 2XY. Saya tulis dulu ya, min 2X kuadrat, min 2XY dikurangi sama Y kuadrat. Kemudian kita susun yang pangkatnya tinggi harus ditulis di depan. Terus kemudian yang abjadnya duluan juga harus ditulis di depan. Jadi kita tulis dulu ini, min 2X kuadrat, minus Y kuadrat. Terus kemudian baru kita tulis min 2XY. Berarti jumlah sukunya ada berapa? Ada 3. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Terus kemudian kalau kita mau tulis koefisien gimana? Kalau misalkan kita mau tulis koefisien daripada X kuadrat adalah min 2. Koefisien daripada Y kuadrat itu sama dengan min 1. Koefisien daripada XY itu berarti adalah min 2. Jadi plus minusnya ditulis. Kalau plus nggak usah ditulis, tapi kalau minusnya harus ditulis. Nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, tujuannya adalah menyederhanakan. Kalau tujuannya adalah menyederhanakan, berarti kita cari namanya itu suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis adalah, ini ada 4X pangkat 2, ini ada pangkat 2, berarti itu sejenis. Yang ini sejenis sama ini. Kalau misalkan bisa, mulai dari pertama ya, maksudnya kita kan harus ngurutin. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu siapa yang pangkatnya tinggi, ya dia yang ditulis duluan. Jadi caranya adalah kalau misalkan bisa langsung, kalau misalkan nggak bisa langsung, tulis dulu boleh. Berarti minus 3X pangkat 3, minus 2X pangkat 3 juga, ditambah sama 4X kuadrat, ditambah sama 2X kuadrat, ditambah sama 5. Terus kemudian pangkat 3-nya disederhanain. Minus 3 sama minus 2, berarti minus 5. Terus kemudian 4 sama 2, 6X kuadrat, ditambah sama 5. Caranya kayak gitu. Bagaimana kalau misalkan dia ada kurungnya? Ya dibuka kurung dulu. Kalau misalkan dia perlu dikali sesuatu, dikali. Kalau ini kan nggak perlu. Berarti langsung dibuka kurung. Minus 5P tambah 3. Tulis. Minus 5P tambah 3. Terus kemudian di sini plus dikali minus. Berarti minus 3 ditambah sama P. 3 sama 3-nya bisa hilang. Ini kan plus 3 min 3 kan habis. Tinggal 4P. Min 4P. Dah. Terus kemudian contoh nomor 3. Contoh nomor 3 disusun jadi 1. Di sini kan dia duluan karena ini kan pangkatnya pangkat 2. Berarti kita bisa langsung 5X pangkat 2. Terus kemudian yang suku yang ini XY. Berarti hasilnya adalah minus 4XY. Jadi kalau bisa langsung silahkan langsung, gak apa-apa. Terus kemudian yang nomor 4. Kalau kita punya perkalian seperti itu, jadi yang kita lakukan kalau mau nggak mau terburu-buru, satu-satu dulu. Jadi kita kaliin ini, terus kemudian kita kaliin ini, terus kemudian baru dikali untuk mereka berdua kan untuk yang perkalian. Jangan lupa plus minus dulu, terus kemudian angka, terus kemudian baru variabel ya. Min 4 kali min 4 berarti 16. Terus kemudian variabelnya A-nya pangkat 2 sama A pangkat 1 berarti A pangkat 3. B-nya pangkat 2 dan pangkat 2 berarti B pangkat 4. Terus kemudian yang belakang ada apa? 2 kali min 1 berarti min 2. Dikasih titik ya, jangan lupa ya, titik itu untuk mengganti perkalian. Jadi kali nggak usah ditulis lagi di SMP, tapi ditulis untuk titik aja nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalkan kita punya titik, kalau misalkan kita punya 2.5, itu artinya adalah 2 kali 5. Tapi kalau misalkan kita tulis titiknya itu di bawah, di sini, itu sebenarnya penulisan bahasa Inggris untuk bentuk koma. Jadi ini sebenarnya artinya kalau bahasa Indonesia adalah 2,5. Jadi titik itu artinya beda, titik yang di tengah sama titik yang di bawah beda. Jadi yang kita tulis itu sebenarnya titiknya yang di bawah. Terus kemudian angkanya udah. Terus kemudian variabel berarti A pangkat 4, B pangkat 2.
Ya, terus kemudian baru dikaliin. 16 kali min 2, berarti min 32. A-nya A pangkat 3 sama A pangkat 4, berarti A pangkat 7. B pangkat 4 sama B pangkat 2, berarti B pangkat 6. Hasilnya seperti itu. Contoh berikutnya. Yang dia itu ada angkanya. Ya sudah, kita kaliin. Ini pakai sifat distributif ya. Jadi ini kali ini, berarti A. Terus kemudian ini kali ini. Jangan lupa ada plus minusnya, min 2B. Terus ini kali ini, min sepertiga kali 6A, berarti minus 2A. Pada saat kita ngaliin berikutnya, jangan lupa ini ada minnya. Ini ada minnya kan, ikut kekali masuk ke dalam. Min sepertiga kali 9B, berarti min 3B. A sama B kan variabelnya duluan A, jadi A ditulis dulu, terus kemudian baru variabel B, min 5B. Terus kemudian berikutnya, lebih susah dikit distributifnya karena di bentuk perkaliannya banyak. Ini kali ini dulu. Berarti adalah 15P. Terus kemudian ini kali ini. Min 5P kuadrat. Karena P-nya ada P pangkat 1 sama P pangkat 2. Ini kali ini. Berarti min 9. Terus kemudian ini kali ini. Hasilnya adalah 3P. Pangkat 2-nya ditulis dulu ya. Berarti minus 5P pangkat 2. Terus kemudian baru P. Ini ada 15 sama 3. Berarti 18P. Terus kemudian baru angka min 9. Terus kemudian soal berikutnya. Distributifnya lebih banyak lagi ya. Ini kali ini. Plus minus dulu, min 6. Terus kemudian baru variabel. X-nya berarti pangkat 3. Y-nya pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Terus kemudian yang ini. 2 kali 6 berarti 12. X-nya nggak ada pasangan. Berarti tetap pangkat 2. Terus kemudian Y. Terus berikutnya, saya pakai pen warna beda supaya nggak bingung ya. Terus kemudian ini kali ini, berapa hasilnya? Plus, angkanya nggak ada pasangannya, berarti 3. X-nya berarti X pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Terus kemudian berikutnya, ini kali ini. Berarti min 6. X-nya nggak ada pasangannya. Y-nya pangkat 2. Saya ganti pen lagi. Ini kali ini. Berarti min 9. X-nya nggak ada pasangan. Y-nya berarti pangkat 2 sama pangkat 1. Berarti pangkat 3. Terus kemudian yang terakhir. Ini kali itu. 3 kali 6. 18. X-nya nggak ada pasangan. Berarti cuma ada Y. X-nya nggak ada. Kita cuma bicara tentang Y. Terus kemudian kita cari siapa yang dia itu pasangan, siapa yang dia itu bisa ditambah. Ini X pangkat 3Y. Coba kita cari X pangkat 3Y ada temennya nggak? Nggak ada. Jadi urutin ya, siapa yang variabelnya duluan. Karena kalau misalkan kita ngelihat kayak gini dan kita ngelihat kayak gini, kalau kita bingung, kita akan ngelihat bahwa ini sama, tapi padahal sebenarnya nggak sama. Karena di situ yang depan itu X yang hijau, X-nya kan pangkat 3. Sementara yang di belakang yang biru itu kan X-nya pangkat 1. Jadi dia sebenarnya nggak cocok, nggak sama variabelnya. Terus kemudian ini coba kita lihat ada pasangan nggak? X pangkat 2Y nggak ada pasangan karena ini beda. Ini juga beda. Jadi kalau misalkan dia berbeda kayak seperti ini, ya udah kita tinggal ngurutin aja. Mulai dari pangkat yang tinggi ya. Pangkat yang tinggi ini X pangkat 3, Y-nya juga pangkat 3. Di sini biasanya yang dia itu sendirian ditulis duluan. Jadi di sini kita nulisnya pangkat 3 dulu Y. 18 Y pangkat 3. Terus kemudian yang X sendirian pangkat 3 kan nggak ada. Terus kemudian kita tulis dulu yang X pangkat 3 yang pangkatnya tinggi. Jadi di sini kita tulis minus 6 X pangkat 3 Y. Terus kemudian X lagi. Ini kan X-nya pangkat 1, berarti enggak, ntar dulu. X pangkat 2, Y pangkat 2. Ditambah 3X pangkat 2, Y pangkat 2. Terus kemudian X pangkat 2 lagi mana? 12. X pangkat 2, tapi Y pangkat 1. Terus kemudian X-nya pangkat 1, yang mana ini? Yang pangkat 1, ini udah. Di sini berarti ada 9X, Y pangkat 3. Terus kemudian minus 6X, Y pangkat 2. 6 suku kan? Yang atas 6 suku, yang bawah ada 6 suku. Berarti udah ditulis semua. Contoh berikutnya.
Nah, ini adalah tipe yang berbeda. Beberapa anak yang dia menuliskan ini kadang-kadang merasa kebingungan kalau misalkan dia bentuknya ada pecahan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, sebenarnya kita tinggal substitusi aja untuk mengerjakannya. Saya bagi tempatnya agar supaya bisa muat untuk mereka berempat. Jadi disubstitusi untuk yang A. Itu kan soalnya ada 7A dikurangi sama 5B kuadrat ditambah sama 4AC. Jadi kalau bisa dimasukin, langsung masukin aja. Nggak usah kita harus tulisin. 7 kali A-nya kan 1, berarti hasilnya 7. 5 kali B kuadrat, berarti B-nya harus dikuadratin dulu. Dalam hal ini adalah min 2 dikuadratin, berarti hasilnya 4 kan. Min 2 kali min 2, 4. Terus kemudian dikali sama 5, berarti 20. Langsung aja tulis 20. 4 kali A kali C, berarti maksudnya A kali C dulu, terus kemudian baru kali 4. A kali C, berarti 3 kali 4, berarti 12. Terus kemudian disederhanain. Ya, yang mana dulu kita bisa menggunakan asosiatif kan? Ini sama ini, kan lebih gampang. Hasilnya kan min 8. Min 20 tambah 12. Berarti hasilnya min 1. Dah, terus kemudian yang B. 2C, 2 kali 3 berarti 6. Minus 4 kali B, 4 kali min 2. Min 4 kali min 2 berarti plus 8. Terus kemudian 5AB berarti A kali B. Min 1 kali min 2, min 2. Min 2 kali 5 berarti min 10. Nggak usah ganti-ganti tanda ya. Jadi langsung tandanya yang benar plus atau minus. C ditambah sama A berarti 4. C dikurangi sama A berarti 2. Diselesain, 6 tambah 8, 14. Kurangi 10, berarti 4. Kan bisa dicoret. Ini coret sama ini. Kan ini bentuknya perkalian. Jadi hasilnya setengah. Terus kemudian yang C. 2 dibagi B. 2 dibagi min 2, berarti min 1. C dibagi A. C-nya 3 dibagi 1, berarti 3. Itu yang atas. Sekarang yang bawah. C dibagi B. C-nya 3 dibagi min 2, berarti min 3 per 2. Min-nya tulis di tengah ya. Min A dibagi C. A-nya 1, C-nya 3, min sepertiga. Berarti kita selesain dulu yang atas dan bawah sendiri-sendiri. Berarti ini 2. Per-nya nulisnya lebih panjang daripada yang bawah ya. Kayak gini ya. Yang bawah per-nya lebih pendek. Jadi kita samain nyebut. 2 sama 3, berarti menyebutnya 6. Dari sini mau ke sini dikali sama 3, berarti yang atas dikali 3 ya, berarti min 9. Yang bawah dari sini mau ke sini dikali sama 2, berarti yang atas kali 2, berarti min 2. Berarti adalah 2 dibagi dengan min 11 per 6. Pada saat di SD, berarti dibagi itu sama dengan dikali kebalikannya kan, min 6 per 11. Berarti hasilnya adalah min 12 per 11. Ya. Terus kemudian yang D. Yang D, B kurangi C. B dikurangi C, berarti min 2 dikurangi 1, berarti min 3. Terus kemudian dibagi. Dengan 3C tambah 4B. 3 kali C. 3 kali 3, berarti 9. Ditambah 4 kali B. 4 kali B, 4 kali min 2, berarti 8. Dibagi. BC, berarti B kali C. Min 6. Dibagi A, A-nya 1. Ditambah A kali C. A kali C berarti 3. Dibagi dengan B. B-nya min 2. Udah, selesain masing-masing dulu. Min 3 dibagi sama 1. Dibagi dengan min 6. Dikurangi 3 per 2. Disederhanain dulu masing-masing. Ini berarti samain nyebut. Min 12, min 3. Berarti adalah min 3 dibagi dengan min 15 per 2. Dibagi berarti sama dengan dikali kebalikannya. Min 2 per 15. Berarti hasilnya adalah 6 per... Atau disederhanain dulu ya. Ini bagi 3, ini bagi 3. Minnya hilang. Bagi 3 habis, bagi 3 ini. Berarti hasilnya adalah 2 per 5. Ngitungnya lebih gampang. Untuk contoh berikutnya, yang bentuknya lebih panjang. Jadi caranya adalah kaliin dulu di masing-masing kurungnya. Berarti di sini kalau misalkan kita bisa buka kurung dulu.
W tambah R nggak ada apa-apa. Terus kemudian ini kali ini. Minus 12T. Terus kemudian ini kali ini. Jangan lupa plus minus dulu ya. Plus 4 kali 2, 8. W. Terus ini kali ini. Ditambah dengan 6T. Terus kemudian ini kali ini. Min 12R. Langsung diurutin. TUVW. RSTU. R duluan berarti ya. R duluan berarti di sini kita ngerjain ini sama ini. Berarti min 11R ya. Min 11R. Terus kemudian habis itu T. Ini dan ini. Min 12 tambah 6. Berarti min 6. T. Terus kemudian baru W. 1 tambah 8. Berarti 9W. Nah. Terus kemudian soal berikutnya. Yang nomor B. 8 dikali X. Berarti 8X. 8 dikali Y. Berarti minus 8Y. Yang nggak bisa dikeluarin dari kurung, jangan maksa. Jadi biarin dulu aja. X-nya nggak bisa ditambah. Y-nya nggak bisa ditambah. Tapi ini kan bisa dibuka. Ini kali ini. 3 kali Y. Berarti min 3Y. Terus kemudian ini kali ini. Berarti plus 3Z. 3Z. Terus kemudian ini kali ini. Min 3 kali min X. Berarti plus 3X. Jangan buru-buru buka kurungnya. Karena kalau misalkan kita langsung buka kurung. Kerjaannya banyak sekali. Jadi diselesain dulu yang di dalam kurung itu. Disederhanain. 8X min 8Y tunggu dulu. Tunggu yang di sebelah kanan. X sama X bisa ditambah. Ini sama ini kan bisa ditambah. 4X. Diurutin langsung ya. Y-nya min Y min 3Y. Berarti min 4Y. Terus kemudian ada 3Z. Baru dibuka kurung. Jadi 8X minus 8Y. Dibuka kurung minus 4X. Ditambah sama 4Y. Dikurangi 3Z. Kemudian kumpulin jadi 1. X sama X. Berarti hasilnya 4X. Y sama Y. Berarti minus 4Y. Z sama Z. Z-nya nggak ada pasangannya. Berarti min 3Z. Itu jawabannya. Yang nomor C. Saya taruh di sebelah kanan ya. C. 7A minus 2. Berarti nggak boleh dikurangi ya. 7A minus 2. Karena 2-nya mau bermaksud dikaliin sama teman-temannya. Terus kemudian kita kali ini nih. 3 sama 5A. 15A minus 3 kali minus B. Minus 3B. Terus kemudian 2-nya. 2 kali min 4A. Min 8A. Terus kemudian 2. Min 2 dikali sama B. Berarti min 2B. Sederhanain dulu yang di dalam kurung kurawal. 7A dikurangi 2, nggak bisa dikurangi ya. 7A kurangi 2 nggak bisa. A sama A. 15 sama 8, berarti 7A. Min 3B, min 2B, berarti min 5B. Terus kemudian yang di dalam kurung dikaliin. Ini kali ini. 7A-nya tetap 2 dikali sama 7A. Min 14A. Ini kali ini. Jangan lupa plus minus ya. Plus 10B. Berarti hasilnya adalah minus 7A ditambah sama 10B. Terus kemudian yang D. Kaliin dulu yang bisa dikali. Yang nggak bisa biarin. Ini kali masuk. Ini ada kurung kurawal. Jadi tulis kurung kurawal. Minus X ditambah sama 3. Ditambah lagi sama 3. Tutup kurung kurawal. Buka kurung kurawal lagi. Ini kali ini. Minus X, minus 3. Ini nggak ada pasangannya, minus 3. Tutup kurung kurawal, tambah 7. Tutup kurung kotak. Terus disederhanain dulu. Minus, kurung kurawal, minus X tambah 6. Minus X minus 6. Tutup kurung kurawal tambah 7. Kurung kotak. Terus kemudian dibuka kurungnya. X minus 6. Ini dikali masuk. Distributif lagi. X plus 6 plus 7. Jadi kurung kotak yang di luar nggak usah dikasih lagi.
X sama X, 2X. Minus 6 sama plus 6. Tambah 7. Hasilnya seperti itu. Contoh berikutnya, bentuknya agak beda. Kurangkanlah penjumlahan ini dan dari perkalian ini dan ini. Jadi, kalau misalkan kita melihat kalimat seperti ini, kita akan pusing. Jadi, kalau misalkan supaya nggak pusing, ditulis saja. Maksudnya, diganti dalam bentuk angka aja, supaya nggak membingungkan. Katakanlah ini saya ganti 2. Ganti angka-angka yang berbeda. 7 misalnya, ini misalnya 4. Ini misalnya adalah 3. Jadi, maksudnya dia apa? Kurangkanlah penjumlahan dari, ini ada kata-kata dari, kurangkanlah penjumlahan. Berarti maksudnya 2 sama 7 itu nanti dikurangi dari siapa di sini. Kurangkanlah penjumlahan ini, berarti 2 sama 7 ditambahin dulu, jadi pakai kurung. Darinya itu, darinya itu berarti dia sebagai agen pengurangnya. Jadi ada sesuatu yang dikurangi sama 2 tambah 7. Dari perkalian itu sama itu, 4 dengan 3. Berarti 4 sama 3-nya itu di depan. Berarti sekarang kita baru ganti. 4-nya itu adalah 2X. Jadi tulis 4 sama 2X. Terus kemudian 3-nya itu segitu panjang, ya ditulis 3X kuadrat minus 5X dikurangi 4. Dikurangi dengan 2 tambah 7. 2-nya tadi siapa? Yaitu 2X kuadrat tambah 5X kurangi 3 ditambah dengan yang satunya. Karena dia bentuknya tambah, kita nggak usah pakai kurung juga nggak apa-apa. Berarti 2X pangkat 2, 5X kurangi 3. Di sini berarti ada 4X pangkat 3 ditambah sama 3X kurangi 9. Udah, nulisnya udah benar. Terus kemudian tinggal dikaliin. Tinggal dikerjain. Ini kali ini 6. Ini kali ini min 10X kuadrat. Terus kemudian yang ini kali ini min 8X minus ditambah-tambahin yang satu suku, yang sejenis maksudnya. 4X pangkat 3, pangkat 2-nya nggak ada pasangan. Terus kemudian angkanya 5 tambah 3X, 8X, min 3, min 9, min 12. Terus kemudian dibuka kurung, 6X pangkat 3 minus 10X kuadrat minus 8X minus 2X kuadrat juga minus 8X ditambah 12. Pangkat 3 sama pangkat 3 berarti 2X pangkat 3, X sama X berarti minus 12X kuadrat, min 8X, min 8X, min 16X, terus kemudian 12 nggak ada pasangan. Itu hasilnya. Contoh soal yang terakhir, bentuk pembagian. Ya sama aja. Yang A, tulis di sebelah sini. Nah yang bisa langsung dibagi, bagi aja. 64 sama 24 kan bisa dibagi 8 kan? Bagi 8, berarti 64 bagi 8 berarti 8. Terus kemudian 24 bagi 8 berarti 3. Terus kemudian X-nya dibagi. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang dia tuh lebih gede, dibagi aja. Di sini ada X pangkat X pangkat 3, berarti nggak ada pasangan, berarti X pangkat 3 ya. Terus kemudian Y-nya, yang atas pangkat 1, yang bawah Y pangkat 5, berarti di sini Y pangkat 4. Kayak gitu aja boleh. Jadi kita tinggal atur 8X pangkat 3 dibagi sama 3Y pangkat 4. Terus kemudian yang B, minusnya ditulis di tengah. 3. Ini di sini ada 2. Coba lihat pangkatnya gedean siapa. Yang A-nya pangkat 3 di atas. Berarti di bawah ada pangkat 1. Berarti ada sisa pangkat 2 di atas ya. Kan 3 kurangi 1. Terus kemudian M-nya di atas pangkat 5. Di bawah pangkat 2. Berarti M-nya pangkat 3 di atas. Karena kan dia masih lebih banyak. Terus kemudian N-nya di atas ada. Di bawah nggak ada. Berarti di atas saja. P-nya di atas pangkat 4, di bawah pangkat 9, berarti ada sisa pangkat 5. Terus kemudian Q-nya di atas nggak ada, di bawah pangkat 6, berarti pangkat 6. Nah, terus kemudian yang C, nah kalau kita ketemu kayak gini, yang kita lakukan adalah kita samain nyebut. Kita cari tahu KPK dari 4, 7, dan 5. Nah, di sini kalau misalkan kita mau cari, kita cari yang gede sebenarnya.
7 sama 5 KPK-nya kan 35. Jadi kita nyari tahu perkalian 35 yang dia itu bisa dibagi 4. 35 kali 1, 35 nggak bisa. 35 kan nggak bisa dibagi 4. 35 kali 2, 70. 70 nggak bisa dibagi 4. 35 kali 3, 105. 105 nggak bisa dibagi 4. Terus kemudian berikutnya 35 kali 4. Berarti 140. 140 bisa dibagi 4 atau enggak? 140 bisa dibagi 4. Berarti KPK-nya adalah 140. Dari 4 mau ke 140 dikali sama berapa? Berarti kalau misalkan bingung ya bagi 140 dibagi 4. 4 mau ke 140 berarti kan paling dekat kan 12. Ini ada sisa 20, berarti 35. Berarti yang atas dikali sama 35. 35 X kurangi 3. Dikurangi, tanda kurangnya taruh di situ. 7 mau ke 140, berarti kan dikali 20. X tambah 5. Terus kemudian 5 mau ke 140. Berarti 140 bagi 5 kan? Bagi 5. Berarti 28. Berarti yang atas 28 X tambah 4. Sekarang dikali satu-satu. 140-nya biarin, nggak bisa diapa-apain. Ini kali ini 35X. Berikutnya 105. Terus kemudian 20X. Dikurangi sama 100. Masih kurang panjang ya. 28X. Ditambah 28 kali 4. 80 tambah 32, 112. Terus kemudian X-nya dikumpulin jadi 1. 35 min 20, 15. 15 tambah 28. Berarti adalah 43X. Terus kemudian angkanya min 105, min 100. Berarti saya mau nambahin ini dulu. Ini 105 ya. Berarti 105 itu kan minus. Terus kemudian ditambah dengan 12. Nanti hasilnya adalah min 93. Berarti minus 93 dibagi sama 140. Itu hasilnya. Itu adalah semua penjelasan untuk aljabar topik bahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.